Asyaratun iku kufarun padha kufur kabeh billahi kelawan Gusti Allah al-azimi kang maha agung wa yadunnuna lan padha nyangka sapa asyarah wa yadunnuna lan padha nyangka sapa asyarah annahum ing satemene asyarah iku al-mu'minuna pira-pira wong mukmin iku al-mu'minuna pira-pira wong mukmin. Berarti keberadaan dari 10 orang ini, dia menyangka dirinya sendiri itu adalah orang yang mukmin, prasangka dirinya. Tetapi di hadapan Allah justru sebaliknya, dia itu adalah orang yang kufur, bukan orang mukmin, tetapi kufur. Lah prasangka dirinya sendiri itu selamanya akan baik, karena yang memberi penilaian adalah dirinya sendiri. Artinya orang yang pintar misalnya ngobati dirinya sendiri itu ya belum tentu bisa. Kemudian orang seandainya pintar seperti ayat itu kan pintar nyukur, gawe gerendo, pintar nyukur orang lain, tapi belum tentu ketika dia nyukur dirinya sendiri itu nggak bisa. Iya orang nyukur. Sepinter-pinternya orang ya mesti ada melencengnya. Nah begitu juga penilaian terhadap dirinya sendiri itu ya selamanya menjadi baik. Oh yang menilai adalah dirinya sendiri, tidak objektif. Objektif itu ya berarti orang yang menilai adalah orang lain. Apalagi yang menilai langsung oleh Gusti Allah gitu ya, lebih dari objektif lagi. Nah, prasangka terhadap dirinya sendiri itu dia adalah orang mukmin. Kenapa ya? Karena mungkin dia masih ya percaya oleh Gusti Allah, ya sholat masih jalan, puasa juga dilaksanakan dan sebagainya. Tetapi ada beberapa hal yang bisa merusak keimanan. Ada beberapa hal yang bisa merusak keimanan seseorang yang semula itu beriman, ternyata tanpa disadari oleh orang itu dia sudah berubah menjadi orang yang kafir, orang yang menyekutukan Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah lagi. Nah, orang yang seperti itu ada 10 tipe, ada 10 tanda dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ini. Maksudnya 10 tanda bagi orang yang berprasangka dirinya baik padahal di sisi Allah dirinya itu tidak baik. Ada orang berprasangka dirinya itu baik, tetapi menurut orang lain dirinya itu tidak baik. Ya, sama halnya begitu. Cuma ini langsung dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupane al-qatilu li muslimin, rupane al-qatilu wong kang madani li muslimin maring wong Islam. Rupane al-qatilu wong kang madani li muslimin maring wong Islam. Au dhimmiyin utawa kafir dhimmi. Biwairi haqqin kelawan tanpa hak. Biwairi haqqin kelawan tanpa hak. Wasahiru lan tukang sihir. Wasahiru lan tukang sihir wadayutu lan wong kang banget inone. Wadayutu lan wong kang banget inone. Alladzi kang la yawaru ora cemburu sapa alladzi ala ahlihi ing atase keluargane alladzi. Ala ahlihi ing atase keluargane alladzi. Ala ahlihi ing atase bojone alladzi. Apa alladzi? Ayat tegese harimihi wong kang dadi
ai tegese harimihi wong kang dadi tanggungane alladzi bayane minaz zaujati saking bojo wadon wal binti lan anak wadon wal ukhti lan dulur wadon. Ruwiyah diceritakan apa annahu satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna minal ghairati satemene iku setengah saking kecemburuan. Inna minal ghairati ma inna minal ghairati ma satemene iku setengah saking kecemburuane barang yuhibbukan seneng sapa Allah Gusti Allah. Wa minha lan iku setengah saking ghairah ma utawi barang ya begodu kang geting sapa Allah Gusti Allah. Ya begodu kang geting kang bendu kang marah sapa Allah Gusti Allah. Kang duka itu marah. Duka itu bahasa halusnya marah, bahasa Jawa. Wa inna minal khuyala'i lan satemene iku setengah saking gumedhe ma barang yuhib kang seneng sapa Allah Gusti Allah. Wa minha lan iku sebab setengah saking khuyala ma utawi barang ya buwadu kang bendu ya buwadu kang bendu sapa Allah Gusti Allah. Fa ammal ghairatu mongko anapun utawi kecemburuan allati kang yuhibbu seneng ha ing ghairah sapa Allah Gusti Allah. Fal ghairatu mongko iku ghairah firribati ing dalem kemamangan, firribati ing dalem kemamangan. Wa ammal ghairatu lan anapun utawi ghairah atau kecemburuan allati kang bendu allati kang ya begodu bendu ha ing ghairah sapa Allah Gusti Allah. Fal ghairatu mongko utawi ghairah allati kang fi ghairir ribati tetep ing dalem sakliyane kemamangan. Fi ghairir ribati kang tetep ing dalem sakliyane kemamangan. Wa ammal khuyala anapun utawi gumedhe allati kang yuhibbu seneng. Wa ammal khuyala anapun utawi gumedhe allati kang yuhibbu seneng ha ing khuyala sapa Allah Gusti Allah taala. Fakhtiyalur rajuli mongko iku gumedhene wong lanang fil qitali ing dalem perang. Fil qitali ing dalem perang waqtiyaluhu lan gumedhene wong lanang waqtiyaluhu lan gumedhene wong lanang indas shadaqati ing dalem nalikane sedekah. Indas shadaqati ing dalem nalikane sedekah. Wa amma khuyala wa anapun utawi gumedhe alatikan ya begodu benduha ing khuyala sapa Allah Gusti Allah. Fakhtiyalur rajuli mongko iku gumedhene wong lanang fil baghi ing dalem berbuat maksiat wal fakhri lan kemegahan. Fil baghi ing dalem berbuat melampaui batas wal fakhri lan bermegah-megahan. Rawa ngriwayataken ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Nah, 10 yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi sebenarnya mereka itu adalah kafir tetapi merasa dirinya itu masih mukmin. Yang pertama, al-qatilu li muslimin aw dhimmiyin bi ghairi haqqin, yaitu orang yang membunuh sesama saudara muslim. Al-qatilu li muslimin, yaitu orang muslim, orang yang sebenarnya dia itu beriman kepada Allah tetapi berbuat
membunuh kepada saudara muslim. Au dhimmiyin, atau orang yang non muslim tetapi non muslim itu dia adalah ditanggung atau dilindungi oleh negara. Kafir itu kan macam-macam, ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir apalagi mustakman. Ya, kalau kafir harbi itu non muslim yang selalu ngejak perang orang Islam, itu namanya kafir harbi. Nah, kalau kafir harbi ya wajib untuk memerangi. Ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah dia minoritas. Dia minoritas hidup di negara yang mayoritas beragama Islam. Tetapi kafir dhimmi ini walaupun minoritas dia tidak aneh-aneh, pajak ya tetap bayar, belum ya kepada negara maksudnya. Kemudian tidak merusui, tidak memprovokasi dan sebagainya. Jadi dia itu tunduk dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku, termasuk jika dimintai pajak oleh negara. Nah, itu namanya kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi ini tidak boleh diperangi, apalagi dibunuh, gitu ya. Kafir dhimmi ini tidak boleh diperangi, apalagi dibunuh, selama dia tidak berbuat rusuh, tidak memprovokasi, tidak berbuat onar dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kafir yang mustakman, yang diamankan, yang mungkin dulunya karena dia menjadi jaminan peperangan, itu namanya kafir yang mustakman. Nah, orang yang membunuh sesama saudaranya yang beragama Islam, atau orang yang membunuh non muslim tetapi non muslim yang dilindungi kok dia bunuh, maka walaupun dia tetap melaksanakan sholat, walaupun dia itu tetap melaksanakan puasa Ramadan, inilah yang masuk di nominasi pertama yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, bahwasanya dia itu sebenarnya sudah bukan lagi sebagai orang yang beriman kepada Allah. Nah, membunuhnya itu ada muqayyadnya, ada batasannya. Batasannya bagaimana? Bighairi haqqin. Nah gitu ya, bighairi haqqin. Tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan, tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan. Nah, maksudnya bighairi haqqin itu contohnya bagaimana? Kalau misalnya Sauqin itu menjadi eksekutor di Mahkamah Agung misalnya, ada narapidana bom atom, dia sudah bersalah, dia beragama Islam, dinyatakan bersalah, dan hukumannya berupa dibunuh. Melalui perundang-undangan negara menyatakan orang yang membuat bom dan sebagainya itu harus dibunuh. Sudah melalui persidangan panjang, kemudian juga termasuk sudah judicial review, keputusan hakim yang sudah mengikat itu ditilik kembali, diajukan banding, kasasi, ternyata juga masih mental, ya sudah, berarti kan harus dilaksanakan hukuman bunuh itu tadi. Ya, orang yang mengeksekusi itu kan beragama Islam, Taufik yang agama Islam. Orang yang dieksekusi mati itu juga beragama Islam. Jangan sampai eksekutornya bilang, saya dulu ngaji di Nasrul-Ibad itu nggak boleh membunuh sesama muslim, Pak, jadi saya nggak usah membunuh. Tidak, itu justru tidak benar. Justru ya dipateni ya. Karena bighairi haqqin itu ya pemahamannya tadi. Kalau seorang eksekutor
tugas negara, tugas kenegaraan, yang dibunuh itu adalah orang Islam juga, ya sudah. Maka perbuatan dia itu termasuk dilindungi oleh Al-Quran dan juga dilindungi oleh undang-undang. Di Al-Quran kan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi. Pemahamannya illa bil haqqi itu sama dengan bi ghairi haqqin di sini. Pemahamannya sama. Buku-buku paham ya, tak jelas. Ojo doblok tok oleh ngejebret. Jadi pemahaman bi ghairi haqqin itu selama dia ada alasan yang benar seperti eksekutor itu tadi, ya justru perbuatannya yang membunuh itu pembunuhan yang dibenarkan oleh Al-Quran maupun oleh undang-undang negara. Justru kalau nggak gelem membunuh ini sing berdosa, salah. Nah, itu tentang pembunuhan. Jadi al-qatilu li muslimin au dhimmiyin bi ghairi haqqin. Nah, berkaitan misalnya dengan hutang piutang, wis ditagih api-apian sampai sing nagih itu koyok-koyok sing utang gitu ya. Kebalikannya, itu kan biasanya imbasnya atau berakibat kepada pembunuhan. Apakah itu termasuk bi ghairi haqqin? Tidak. Hal seperti itu ya tetap salah. Orang nggak boleh bayar hutang kemudian lama-lama dibunuh misalnya, maka itu tidak boleh, tidak dibenarkan oleh syariat dan juga perundang-undangan. Kaitan hutang nanti ya resiko si orang yang hutang itu ketika di akhirat ya sudah resiko dia menanggung. Kemudian yang kedua, dirinya itu sebenarnya sudah tidak beriman, tapi kita itu merasa beriman, yaitu orang yang biasa menyihir orang, nyantet, nyihir, kemudian membuat orang itu dirubah cara berpikirnya dengan hal-hal atau ilmu hitam dan sebagainya. Itu termasuk dirinya itu sebenarnya adalah orang yang sudah tidak beriman, walaupun dia kowar beriman, tetap tidak beriman, masuk sholat dan sebagainya, selama dirinya belum taubat. Yang kedua, yang ketiga yaitu orang yang sangat hina, orang yang sangat hina, alladzi la yagharu ala ahlihi. Hinanya itu karena dia tidak cemburu dengan keluarganya. Artinya cemburu di sini cemburu kepada suami atau cemburu kepada istrinya atau anak perempuannya atau saudara perempuannya. Berkaitan dengan hal cemburu ini, Rasulullah bersabda, "Inna minal ghayrati ma yuhibbullahu wa minha ma yabghadullahu." Jadi yang namanya masalah cemburu ini tidak serta-merta semua kecemburuan, tidak, tetapi ada batasan-batasannya. Sesungguhnya yang namanya ghairah itu adalah ma yuhibbullahu wa minha ma yabghadullahu. Ada cemburu yang memang disenangi oleh Allah, ada juga cemburu yang memang dibendu atau sangat tidak suka. Allah itu tidak suka dengan cemburu yang satunya itu. Wa inna minal khuyala ma yuhibbullahu wa minha ma yabghadullahu. Karena sesungguhnya al-khuyala itu kesombongan, sesuatu yang dicintai oleh Allah, ada juga sombong itu yang ditolak oleh Allah atau tidak disenangi oleh Allah. Fa'ammal ghairatul lati yuhibbuhallahu fal ghairatu firribati. Adapun cemburu yang dicintai oleh Allah itu adalah cemburu firribati. Firribati itu maksudnya di dalam kemamangan untuk melaksanakan maksiat itu.
Kating ini kondang ini. Nah itu namanya oleh Allah sangat dicintai. Kating gasak pertimbangannya ini gak sido. Nah itu namanya firribati. Katanya emper kondang manuku protol. Nah, akhirnya firribati. Wa ammal ghairatul lati yabghaduha Allahu fal ghairatul lati fi ghairir riba. Adapun kecemburuan yang dibendu oleh Allah yaitu cemburu yang selain riba, selain kemamangan. Nah, entah itu kecemburuan dalam hal kekayaan, kecemburuan dalam hal fisik, kegantengan dan sebagainya. Itu namanya fi ghairir ribati. Misalnya Faid cemburu terhadap Albani, cemburu. Aku kok ganteng ya, Albani kok elek, cemburu aku. Nah, misalnya gitu. Atau dibalik, Albani cemburu ke Faid. Saya kok gemuk, Faid kurus, cemburu. Nah itu enggak disenangi oleh Allah seperti itu. Wa amma khuyala allati yuhibbuha Allahu fakhtiyalu rajuli fil qitali wa ikhtiyaluhu inda shadaqah. Kalau sekarang membahas tentang al-khuyala yaitu kesombongan. Kesombongan itu ternyata ada yang disenangi oleh Allah, yaitu kesombongan yang berkaitan dengan jika ada seseorang yang pulang dari medan peperangan, kemudian dia sombong, dia bercerita di medan pertempuran tadi begini. Itu disenangi oleh Allah. Kenapa? Karena hal itu akan menggugah motivasi bagi orang lain untuk berjuang fi sabilillah. Waqtiyaluhu inda shadaqah. Dan juga jika ada seseorang yang habis sedekah kemudian dia bercerita, itu kesombongan yang disenangi oleh Allah, yang sifatnya tujuannya adalah untuk memotivasi. Wa ammal khuyala allati yabghaduha Allahu fakhtiyaru rajuli fil baghi wal fakhri. Sedangkan kesombongan yang sangat dihindari oleh Allah, kesombongan yang sangat dibenci oleh Allah, itu adalah sombongnya orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu maksudnya adalah orang yang berbuat maksiat. Itu namanya al-baghyu, melampaui batas. Ya jelas yang namanya mencuri itu tidak boleh. Ya berarti ya sudah, jika ada orang mencuri seberapapun ya tetap bersalah. Walaupun dalam konteks fikih nanti ada nisab sekian persennya baru dikenakan potong tangan, tapi mencuri ya selamanya mencuri. Di bawah nisab berarti dia berlaku takzir, berlaku kebijakan penguasa. Wal fakhri, dan juga kesombongan dari orang-orang yang bermegah-megahan seperti Qarun. Seperti Qarun. Qarun itu ya sugih, dirinya mengaku beriman, tapi ya gak beriman ya. Dia bukan orang yang beragama tauhid pada waktu itu, tapi dirinya menyatakan beriman. Bahkan saking sombongnya akhirnya dia menyatakan bahwasanya dirinya itu adalah Tuhan yang wajib disembah. Nah, kalau sudah tertutup dengan harta duniawi ya akhirnya banyak yang seperti itu. Jadi seakan-akan semua itu harus dengan harta, semuanya dengan uang, semuanya dengan kekayaan. Tapi tidak selamanya seperti itu. Wal fakhri adalah orang-orang yang bermegah-megahan. Maka bermegah-megahan itu juga dilarang dalam hukum Islam. Kenapa? Karena banyak mafsadah, banyak madarat yang ditimbulkan. Pasti nanti akan terjadi ikhtisam. Ikhtisam itu ya adu fisik, adu barang gaib, banyak ya mafsadahnya dibandingkan dengan manfaatnya. Orang bermegah-megahan kemudian sampai keluarganya berapa turunan itu bisa jadi ya seperti itu terus, karena dari keluarga sudah menanamkan rasa-rasa seperti itu. Itulah maksud dari ad-dayusu alladzi la yagharu ala ahlihi.
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim